Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih, kami sekarang tim Metanoia ada di Seberit Selatan. Seberit Selatan itu masuk Sumbar Padang ya. Jadi dari Padang kemari itu harus naik kapal. Kalau kapal lambat itu 1 malam, kalau kapal yang cepat itu 4-5 jam baru sampai ke sini. Ini namanya Kepulauan Mentawai. Jadi kami pelayanan ada di sini. Rumah di sini pakai papan ya. Papan dan ini juga kursinya ini dari kayu. Jadi semuanya tradisional ya. Jarang di sini rumah yang pakai batu bata. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi waktu saya nonton YouTube gitu, saya lihat ada seorang ustadz yang sangat luar biasa ya. Kita saksikan aja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudaraku. Kafir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Terjemahan dari KBBI ini lebih cenderung memandang dari sudut agama Islam. Maka orang yang non-muslim disebut sebagai kafir. Atau agama lain Kristen juga mengenal istilah kafir. Dalam Alkitab banyak ditemukan ayat yang berisi istilah kafir. Misalnya dalam Bilangan 23 ayat 9. Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Ya kan? Kemudian di Galatia 2 ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah dengan engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Nah, maka berdasarkan ayat-ayat di atas bisa disimpulkan bahwa kafir itu adalah orang atau masyarakat atau bangsa yang iman atau kepercayaannya beda atau tidak sama dengan konteks ayat tersebut. Dengan kemudian saudara, orang Kristen bisa saja menganggap bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab itu sebagai kafir. Hanya saja penggunaan istilah kafir dalam agama Kristen ini tidak terlalu populer atau gembar-gembor. Sangat beda dengan kelompok pengikut agama lain yang terkesan memandang kafir. Ini dengan begitu rendah ya, hina dan bahkan tidak bernilai sebagai makhluk. Tidak sedikit oknum yang begitu mudahnya mengkafirkan orang lain. Dalam ceramah-ceramah agama yang saya dengar ya, yang lalu, banyak penceramah yang dengan suara keras dan penuh kebencian mengingatkan bahwa kafir adalah seburuk-buruk makhluk. Kafir adalah makhluk yang harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Memang sedih rasanya mendengar ceramah-ceramah yang sedemikian rupa. Setiap musim Natal misalnya, banyak peringatan supaya kita tidak meniru-niru kebiasaan kafir. Larangan ini merujuk pada orang atau karyawan toko di pusat-pusat perbelanjaan yang mengenakan atribut Sinterklas contohnya. Bahkan ada organisasi massa yang mengancam akan merazia, tapi sudah dibubarkan ya kan. Pusat-pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada golongan mereka yang menggunakan atribut kafir tersebut. Alasannya, kalau kita meniru kafir, kita telah ikut menjadi kafir pula. Lalu bagaimana dengan sepatu, kemeja, jas, dasi, dan lain-lain. Dan ada handphone yang kau pakai saat ini kan. Untunglah angin segar sudah bertiup dari kota Bandar saat itu ya di Jawa Barat. Belum lama lah tahun-tahun itu 2019 ya tanggal 27 Februari Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolok dalam sidang Komisi Batsul Masali Maudiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama ya kan, itu mengusulkan agar NU tidak menggunakan sebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam. Pimpinan sidang Abdul Moqsid Ghazali ya mengatakan para kiai berpandangan penyebutan kafir dapat menyakiti para non-muslim di Indonesia. Disebutkan pula bahwa istilah kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis.
teologis ya. Maka diusulkan agar istilah kafir diganti dengan muwattinun ya, atau warga negara. Dengan begitu status mereka non-muslim ya, setara dengan warga negara yang lain. Itu kata Abdul Masih Ghazali waktu itu. Sebagaimana diperkirakan saudaraku, asal atau wacana ini segera mengundang sikap pro dan kontra kaum non-muslim. Seperti PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia misalnya kan, dengan senang hati menyambut usul ini. Sekretaris Umum PGI Gobar Gultom mengatakan ya waktu itu bahwa saling mengkafirkan itu merupakan bentuk kekerasan teologis ya. Hal ini juga ia nilai mengusik persaudaraan dan kerjasama sesama anak bangsa. Sikap yang kurang lebih sama juga ditunjukkan oleh umat Katolik waktu itu, Hindu ya, Buddha, dan lewat organisasi keagamaan masing-masing itu pernah memberikan statement. Tapi di medsos banyak komentar yang sinis dan mengecam saran yang sebenarnya sangat bijak dari para kiai terhormat ini. Bahkan ada yang menulis dalam statusnya lebih baik dirinya keluar dari organisasi tersebut kalau ini menjadi suatu keputusan. Sungguh sangat disesalkan sikap kontra dari pengguna medsos yang sebagian kecil lah ya. Artinya dia tidak rela jika warga masyarakat yang berbeda keyakinan dengannya itu diperlakukan sebagaimana mestinya sesama manusia. Padahal, yaitu kelakuan kadal gurun begitu. Padahal semestinya usul bagus dan mulia yang dicetuskan dalam musyawarah nasional alim ulama tersebut dapat mengakhiri atau meminimalisir lah ya sikap intoleran dari kalangan tertentu terhadap kaum minoritas. Atau paling tidak polemik tentang istilah kafir ini bisa diakhiri dari pergaulan antar sesama warga. Di mana kita sebagai warga negara Indonesia pada dasarnya sama dan sederajat. Bila tidak segera diakhiri, maka soal istilah ini akan terus menjadi bahan perdebatan yang tiada ujung. Betul nggak? Adrun kan sukanya konflik soalnya. Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad, sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars, untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah. Malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Saudara Bapak Ibu sekalian, setelah kami pelayanan di beberapa tempat, dan inilah salah satu ya pelayanan kami. Ini, saksikan ini. Ya, shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Nah ini tadi kapalnya kandas ya. Mana serokannya? Ini kapalnya kandas. Mana serokan? Serokan ada nggak serokan? Sini. Ini. Tadi kapal kandas ya. Tapi nggak sempat ini. Kapalnya tadi kandas. Kencang ya Bang ya? Kencang ini. Tambah parah kuliah nih. Iya. Sanggup nggak dia? Sendiri ini harus berdua ini. Yang serokinya berdua ini sendiri. Ya, salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Udah, yang kita kasih, kita sekarang sudah pulang ya dari PIP. Ya tadi ini bot ini dinaikin ke atas, didorong ke darat supaya jangan kena ombak. Jadi tapi ada yang bocor nih, lihat nih. Ini bocor, air masuk. Jadi kita harus terus. Oke ya, doakan kami supaya selalu dalam perlindungan Yesus. Oke, sampai ketemu di darat. Amin. Udah. Karena ya, saudara Bapak Ibu sekalian, jadi 1 jam kami dari PIP kemarin apa namanya Pak? Malilimo. Ini begini terus lah saya sejam ya. Terus ini Bapak yang tadi mualaf tadi udah kembali ke Yesus jadi pendeta nih. Mualif ya. Jadi 1 jam ya. Ini yang punya bot Bapak ini. Ini ya. Ini Bapak ini. Selamat datang Pak Pendeta. Iya, selamat datang ini ya. Bapak ini yang mualaf tadi.
yang sudah menjadi pendeta. Amin. Puji Ah, Tuhan. sudah sampai di tempatnya. Kita mau jalan lagi. Amin. Kita mau jalan Tempat lagi. pelayanan. Ya. Mampir. Tapi ini Pak, Pak, ini kan tadi air masuk banyak Pak ya. Iya, Waduh, saya 1 jam nimba terus Pak. iya. Memang itulah kondisinya kalau kita di laut. Sekarang ini harganya berapa Pak? Ini Kalau beli? sampan. Iya, Ini sekarang 15 juta. Oh, Sampannya. 15 juta. Sampan aja. Ya, sampan aja. Jangan ikut mesinnya Pak. Ya, kalau mesinnya sekarang sudah hampir 25 juta saat. Ini Ya, saya semua yang memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah sampai di Kabupaten Di Dusun Malilimok, ya Dusun Malilimo, Kecamatan Siburuk Baradaya. Kecamatan. Siburuk Baradaya, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Iya, jadi ini kalau dari Padang kita ke Sibirut dulu, Sibirut Selatan itu bisa 5 jam. Kalau dari kapal lambat tuh bisa 1 malam. Ya. Terus dari sana kemari kurang lebih 1,5 1,5 jam. jam. Naik speedboat. Naik speedboat. Ya. Jadi kalau naik boat yang tadi Ya, 1,5 jam. 1,5 jam ya. Iya, jadi Kalau ini- naik pompok 3 jam. naik pompong 3 jam. Oh, iya. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita terus melayani di tempat ini dan saya percaya Injil Yesus Kristus harus diberitakan kepada semua makhluk karena tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia selain nama Yesus. Dia bukan salah satu jalan, dia satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu semua kita yang ada di metanoia pastikan bahwa kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga yang lainnya yang belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dukung terus pelayanan kami. Lihat di deskripsi ada link pelayanan, ada di sana semuanya. Dukung pelayanan kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat, urapan dan kuasa mau bekerja atas mereka. Berkati tangan-tangan yang sudah memberkati pelayanan kami. Kami sudah berjalan hampir 3 minggu di wilayah ini. Tuhan berkati dan kami akan pergi lagi ke pulau-pulau yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.